تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita simak, kita dengarkan apa yang pernah disabdakan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan nasihat, merupakan peringatan buat kita agar kita ini mawas diri dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara, dan lebih dari itu mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keselamatan kita kelak pada saat menjalani kehidupan alam akhirat nan abadi. Ada satu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Sayati zamanun ala ummati. Kelak akan terjadi satu masa terhadap umatku, terhadap kita semuanya. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Nabi, umatku nanti di akhir zaman mereka cinta banget sama yang lima, lupa sama yang lima. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau udah memperingatin kita nih umatnya. Jadi kata Nabi, kelak di akhir zaman akan terjadi terhadap umatku, mereka itu cinta banget sama yang lima, kemudian lupa banget sama yang lima. Yuhibbunad dunya wa yansawnal uqba. Kata Nabi, kelak di akhir zaman umatku itu yuhibbunad dunya. Waduh, kalau masalah urusan dunia minta ampun. Senangnya, sukanya, cintanya sama urusan dunia. Wa yansawnal uqba. Lupa dia sama urusan akhirat. Ini Pak RT ngaji, Pak RT ini ngaji. Yuhibbunad dunya. Nanti kelak manusia, mungkin sekarang udah mulai, udah terjadi ini. Kita umat Nabi Muhammad itu lebih memprioritaskan keduniaan kita ketimbang daripada kehidupan akhirat kita. Padahal sadar diri kita ini semuanya sadar
bahwa dunia ini bukan tempat kita yang abadi. Sesuka apapun kita, secinta apapun kita sama dunia, pasti akan kita tinggalin. Ya, dunia ninggalin kita, tapi yang lebih pasti lagi mah kita ninggalin dunia. Oh, sadar kita akan hal itu. Tapi tetap saja manusia itu lebih mencintai keduniaannya ketimbang mencintai akhirat. Nah, ini 1400 tahun yang lalu Nabi udah ngingetin begini, akan terjadi seperti ini. Dan apa yang disabdakan Nabi enggak pernah salah. Apa yang diomongin Nabi itu selalu benar adanya. Kalau kata Nabi akan terjadi, pasti terjadi. Dan sekarang sudah menjadi realita dan kenyataan betapa banyaknya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku umat Islam, kebanyakan dari kita ini lebih mencintai kehidupan dunia ketimbang daripada kehidupan akhirat. Dan ini kita rasa-rasain. Wa yuhibbuna duara wa yansaunal kubura. Kata Nabi, kelak nanti manusia umatku ini di akhir zaman, mereka itu mencintai aduar. Mereka lebih mencintai rumah-rumah mereka. Mereka bentuk, mereka bangun, mereka pola sebagaimana mereka kehendaki. Bahkan umat Islam di dunia ini ada yang rumahnya udah kayak istana. Mana-mana coba lihat. Kalau kita ke Cisarua itu villa udah kayak apa cakepnya itu. Belum lagi di mana-mana. Nah, umat Nabi Muhammad ternyata pada akhir zaman mereka lebih mencintai rumah-rumah wa yansaunal kubura. Mereka lupa bahwa tempat mereka mah yang agak lama itu di mana? Kuburan. Di dunia secinta kita apapun sama rumah kita, ada batasnya itu, Mak. Sekarang mungkin yang masih umurnya 45, kayak apa cintanya? Entar aja udah 60 kayak Bang Jawab ya, udah kagak kepengen sama rumahnya. Udah kurang itu rasa cinta sama rumah udah. Wayan saunal kubur. Kata Nabi, kelak umatku itu lupa sama kuburan. Lupa bahwasanya setelah mati mereka itu akan menjalani kehidupan alam barzah. Lupa kalau dirinya itu setelah mati akan mengalami kehidupan alam kubur. Mewah, megah mereka buat rumah di dunia ini. Tapi mereka tidak berpikir mau dijadikan apa alam kuburnya kelak. Mau dijadikan taman surga kah? Mau dijadikan lubang neraka. Yang paling enak mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yang paling enak. Di dunia enak, di akhirat enak. Itu yang paling enak. Oh, tapi realita dan kenyataannya banyak sekali manusia yuhibbuna duar. Senang, suka dengan kehidupan dunia, dengan rumah-rumah yang mewah, mereka lupa akan kehidupannya nanti di alam kubur. Nah, peringatan buat kita. Sesungguhnya kematian itu adalah perpindahan hidup. Sekali lagi, kematian itu adalah perpindahan hidup. Saat kita menjalani kehidupan alam barzah, maka saat itu pula lah kita mulai menerima ganjaran dan balasan dari apa yang pernah kita amalkan, dari apa yang pernah kita kerjakan saat kita hidup di dunia. Mulain kita mengenyam, menuai, memetik dan merasakan dari hasil apa yang pernah kita lakukan saat hidup di dunia. Udah nggak ada lagi. Di dunia kita mau menanam apa nih? Apa yang mau kita tanam di dunia? Nanti mulai saat kita meninggal dunia dan mulai kita pindah kehidupan pada kehidupan alam barzah, apa yang pernah kita tanam di dunia ini akan kita rasakan. Mau manis, mau pahit, mau asam, mau apapun, semuanya nanti akan kita rasakan. Bahwa kehidupan alam kubur itu adalah perpindahan kita dari ke dunia menjadi alam barzah.
Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Kata Nabi kelak di akhir zaman, umatku itu banget sangat amat mencintai harta. Dengan cara apapun, dengan metode apapun, dengan cara bagaimanapun, mereka harus mendapatkan harta. Wa yansaunal hisab, tapi mereka lupa. Mereka lupa kalau apa yang mereka miliki, mau kecil, mau gede, mau banyak, semuanya akan dihisab. Saudara, mau tanya saya, kita hidup di alam barzah berapa lama? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai Ginari nih, itu mereka masih hidup di alam barzah tuh. Berapa lama kira-kira itu? Belum kehitung kan? Alam barzah. Kenapa? Karena belum terjadi kiamat. Sama keluarga kita, orang tua kita, engkong kita, nenek kita yang sudah meninggal dunia sekarang ini sedang menjalani kehidupan alam apa? Alam barzah, alam kubur. Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu engkong kita, nenek kita, kakek kita enak apa kagak di sana itu. Kita nggak tahu. Apa nyaman mereka hidup di sono, apa menderita, apa bahagia, wallahu a'lam. Dan itu buat kita pun akan ngalami seperti itu. Ketika kata Allah, akhir hayatmu, akhir kehidupanmu, kata Allah, besok habis. Habis subuh selesai. Jatah kehidupan kamu besok habis subuh, habis sholat subuh selesai. Mudah tuh. Datang keluarga kita, datang apa kita, jam 9 dimandiin, sholat kapanin, zuhur diapain? Sholat. Udah selesai itu jasad kita diapain? Mulai saat itulah kita menjalani kehidupan alam sampai nanti di hari kebangkitan. Berapa lama itu kita? Nah, alam kubur kita. Alam kubur kita bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Yang bikin itu, yang bangun menjadi taman surga, yang menjadikan alam kubur itu lubang neraka adalah kita. Kapan saat kita masih hidup di dunia? Nih, mau kita jadiin apa alam kubur kita ini? Mau jadiin taman surga kah? Atau mau jadiin lubang neraka? Kita yang nentuin. Dan itu saatnya saat masih hidup di dunia. Yuhibbunal mal. Kelak di akhir zaman umatku ini Masya Allah, kalau ama dunia udah kayak apa? Dari sono nerima 100.000, sono 100.000. Udah tinggal giliran dia bingung milih yang mana ini gue ya, onon rima. Kalau ada yang ngasih, Mbak, saya mau wasiatin aja sama jamaah nih. Kalau ada yang ngasih, datang ke rumah ngasih di 100.000, terima aja. Nggak haram itu, Mak. Ntar mah giliran nyoblosnya, lihat mana yang agamanya mantap. Itu doang kuncinya tuh. Paspar bizatidin, cari yang agamanya bagus, itu yang dipilih. Mau yang dia ngasih 500.000, mau ngasih 1 juta, datang ke rumah kita minta apa namanya? Minta dicoblos. Kalau duitnya mah terima aja. Ntar giliran hari hanya dari sekian A, B, C, D kan banyak tuh. Pilih satu. Agar kita tidak beban nanti di akhirat, tidak diminta pertanggungjawaban, cari paspar bizatidin, cari yang agamanya paling bagus sekali, itu udah gak ada salahnya udah. Kenapa? Karena yang kita pilih agamanya. Nah ini nih, betapa banyaknya di akhir zaman manusia cinta sama harta tapi lupa sama hisab. Wa yuhibbunal 'iyal wa yansaunal khura. Kata Nabi kelak di akhir zaman, betapa banyaknya manusia itu demen, suka banget, cinta banget sama anak tapi lupa sama bidadari. Cintanya kepada anaknya, cintanya kepada keturunannya melebihi cintanya kepada bidadarinya. Nah, bidadari siapa? Bidadari kita nanti di akhirat. Nah, ketika kita cinta kepada keturunan kita, kita cinta kepada anak kita melebihi cinta kita kepada bidadari. Kita utamakan apa saja yang keinginan anak kita penuhi, apa yang kepengen kita penuhi. Akhir dengan cara apapun, yang penting anak kita bahagia, lupa kita bahwa di akhirat kita bakalan punya bidadari. Nah,
Dan betapa banyaknya dari realita kehidupan yang terjadi di zaman sekarang, betapa banyaknya orang tua lebih mencintai anaknya ketimbang mencintai bidadari teman hidupnya kelak di surga. Wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallah. Kata Nabi, kelak di akhir zaman umatku ini lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang mencintai Allah. Padahal dia sadar bahwa dirinya itu siapa yang menciptai? Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan seterusnya adalah Allah. Tapi ternyata pada akhir zaman ada umat Nabi Muhammad, termasuk kita di dalamnya ini, lebih cinta sama diri kita sendiri ketimbang cinta sama Allah. Padahal kita sadar bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Apapun yang kita dapatkan, kita merasa itu hasil kerja kita. Apapun yang kita peroleh, itu merasa hasil jeripayah kita. Padahal semuanya rezeki datang dari mana? Datang dari Allah. Datang dari Allah. Nah, ketika manusia lebih mencintai dunia ketimbang akhiratnya, lebih mencintai rumah-rumah yang mewah ketimbang daripada alam kuburnya, lebih mencintai harta ketimbang daripada kelak bahwa hartanya itu akan dihisab, lebih mencintai keluarga dan anak-anaknya ketimbang daripada bidadari, lebih mencintai dirinya ketimbang daripada Allah. Lalu apa kata Nabi? Hum minni bara'un wa ana minhum bari. Mereka jauh dari aku, kata Nabi ini. Orang-orang yang terlalu mencintai dunia, cintanya kepada dunia lebih daripada cinta sama akhirat. Cintanya sama apalagi sama gedung lebih ketimbang daripada mencintai semuanya itu, kata Nabi. Orang yang seperti itu aku menjauh sama yang kayak begitu. Artinya apa? Kita nggak diakuin oleh Nabi kita Muhammad SAW kalau apa yang disabdakan Nabi ini ada pada diri kita. Apa itu? Nah, terlalu cinta sama dunia sehingga lupa sama apa? Sama akhirat. Cinta sama rumah-rumah yang mewah, lupa sama kubur. Cinta sama harta, lupa sama cinta sama anak, lupa sama bidadari. Cinta sama diri sendiri, lupa siapa diri kita ini yang mencipta. Cinta sama diri sendiri, lupa sama Allah. Kalau ini terjadi sama diri kita, kata Nabi, hum minni bara'un wa ana minhum bari. Mereka jauh dariku dan aku sangat jauh dari orang-orang dari umatku yang seperti ini. Nah, untuk itulah kita harus balance dalam kehidupan ini, harus ada keseimbangan antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat. Islam tidak memerintahkan kepada kita setiap saat dalam 24 jam sujud aja, enggak. Udah saya mah kalau gitu ngejar akhirat aja. Saya kagak mau ngapa-ngapain, pokoknya udah saya mau menghadap kiblat aja, saya sholat, saya sujud, enggak. Kita hidup di dunia butuh makan, butuh minum, silahkan. Makanya selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta sama Allah dunia kita baik, akhirat kita dengan demikian dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.